Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa MTS NUTBS Kudus, selamat beraktivitas dan kembali kita belajar lagi. Walaupun dalam keadaan seperti ini, kita tetap semangat, sehat selalu, ikuti anjuran pemerintah dan orang tua. Kemudian kita belajar yang pasti kalian tunggu-tunggu, yaitu pelajaran matematika. Untuk matematika kali ini yang perlu dipersiapkan, jangan lupa kalau ada ya minuman atau kopi atau teh bisa disiapkan sebelum kita mulai ya. Terus jangan lupa persiapkan dulu kertas. Kalau belum ada, silakan ambil kertas dan pulpen untuk kita mengoret-oret, menggambar-gambar ya. Kemudian buku bacaan atau buku matematika LKS kalau ada. Kalau nggak ada ya wis mendengarkan saja dengan seksama. Insya Allah gampang dan mudah, tidak mengurangi rasa semangat kita belajar. Tadi tidak lupa sudah berolahraga dan berjemur atau DD sudah, cuci tangan jangan lupa biar hidup kita bersih sehat. Baik, kita mulai. Pasti kalian sudah kangen sekali ya, sama seperti kami para bapak guru sudah kangen bertatap muka, dan kita selalu mendoakan supaya kita sehat semua. Baiklah, mari kita simak. Sebelumnya sudah dipersiapkan tadi kertas, pulpen atau petelot atau buku dan seterusnya. Minuman jangan lupa, makanan dipersiapkan di muka biar nanti semangat. Baik, untuk materi kali ini tentang bangun ruang si datar. Yang kita bahas adalah volume. Volume bangun ruang. Sebenarnya materi ini sudah kita pelajari di SD dan MI atau MI. Kelas berapa ya? Ayo, kelas berapa? Kelas 5 atau 6 kalau nggak salah. Ayo, yang sudah ngantuk-ngantuk silakan melek dulu. Biasanya siapa itu yang di belakang-belakang itu? Nah, sekarang nggak ada yang belakang. Coba diamati, mudah, sangat mudah. Volume bangun ruang. Volume itu apa? Berarti kita ambilkan volume itu isi. Ya, berarti ya suatu benda yang sengono isinya, yang ada isinya. Ya, seperti apa? Bak mandi dan seterusnya ya. Nah, volume bangun ruang kali ini yaitu tentang isi sebuah ruangan. Oke. Dan volume kali ini mempunyai sebuah satuan volume. Jangan lupa. Coba diingat-ingat pelajaran di SD atau MI. Kita sering ada satuan volume itu apa? Satuan volume. Satuan berpangkat 3 atau dibaca kubik atau kibik orang Jawa. Kalau membaca kibik, biasanya kalau beli pasir 1 kibik, nah itu 1 kubik. Nah, M pangkat 3 atau meter pangkat 3 dibaca meter kubik. Sentimeter pangkat 3 dibaca sentimeter kubik. Atau orang Jawa kibik, berapa kibik? Guys ya. Berarti kalau kita membeli pasir 1 kubik, nah berarti 1 meter pangkat 3 itu. 1 kali 1 kali 1. Nah, terus yang biasa digunakan adalah liter. 1 liter itu 1 desimeter kubik. Masih ingat gak? Lali iki. Aduh, minumannya mana? Ayo minum dulu atau makan. Makan ringan. 1 desimeter kubik sama dengan 1000 cm kubik. Atau kubik sama. Coba kita ingat-ingat. Nah, di SD atau MI ada apa itu?
tingkatan-tingkatan, meter kubik, bawahnya desimeter kubik, sentimeter kubik, tangga satuan, masih ingat ya? Nah, tangga satuan. Jadi kalau pangkat 3 setiap turun 1, nolnya tambah 3. Kalau naik, nolnya kurangi 3. Dulu lupa, sekarang tidak ingat. Ya, yes, biasa ya. Coba ingat-ingat kembali. Kita lanjutkan. Atau sambil minum dulu. Kemudian prisma. Prisma itu apa? Ya. Ada di sini yang kita bahas ada 2 prisma. Prisma segitiga. Itu prisma yang terbuat dari segitiga. Terus ada yang namanya prisma segi 4. Prisma segi 4 itu ada yang namanya kubus. Berarti kubus itu adalah prisma segi 4. Ternyata kubus itu sebuah prisma. Terus ada lagi balok. Jadi balok itu adalah prisma segi 4. Jadi kubus dan balok termasuk prisma. Paham nggih? Kita lanjutkan. Nah, prisma itu apa? Kadang apa bedanya prisma dan limas? Halo, tulisannya. Ya betul. Pintar itu ya. Prisma dan limas. Nah, coba prisma. Prisma adalah apa? Ingat-ingat dulu di SD atau MI kelas 5 sudah kayaknya. Coba kita bayangkan prisma. Nah, prisma itu atas dan alasnya berbentuk sama. Atau kanan kirinya sama, alas dan atasnya sama, namanya prisma. Nah, atau disebut kongruen itu sama. Ini prisma segitiga ini. Kemudian ada prisma segi 4, kubus atau balok, di atas dan bawahnya sama, namanya prisma. Kalau limas tentu kita sudah tahu, yang bawah berbentuk sisi datar, bangun datar, terus yang atasnya berkerucut, namanya limas. Beda dengan prisma. Kemudian prisma segitiga. Ada prisma segi 4. Apa sih namanya prisma segitiga dan segi 4? Nah, kita ingat yang kemarin sudah pernah saya sampaikan. Ya, dulu lupa, sekarang tidak ingat. Nah, yang garis-garisnya itu, rangkanya itu namanya rusuk atau disingkat S, biasanya S itu apa? Rusuk ya. Mikirnya jangan S. Nah, balok balok bisa berbentuk datar, bisa tegak, balok. Yang penting alas dan atapnya itu sama, namanya prisma. Nah, semuanya sama, rusuk disingkat S. Hanya saja pada balok itu dinamakan berbeda. Nah, rusuk yang bawah mendatar namanya panjang. Rusuk yang lebar namanya lebar. Kemudian yang tegak, rusuk itu namanya tinggi atau T. Jadi pada balok ya ada PLT. Bukan BLT loh, PLT. Ya, PLT, panjang, lebar, tinggi. Kalau pada kubus hanya SSS, S3, SS. Nanti rumus volumenya masih kita ingat, volume S kali S kali S. Baiklah, sekarang volume prisma. Oke, kalau kita tidak ingat rumus-rumus, tidak usah kita ingat, kita lihat gambarnya aja. Jadi matematika itu indah dan cantik. Kalau kita lihat gambarnya aja sudah paham mestinya. Ya, volume prisma. Jadi rumus umumnya luas alas kali tinggi. Luas alas, tidak alas hutan loh ya, alas itu bawah. Alas kali tinggi yang tegak. Ya, luas alas kali tinggi, diingat. Apapun prismanya rumusnya luas alas kali tinggi.
Tergantung alasnya berbentuk apa. Kalau segi 4 ya luas alasnya segi 4 rumusnya. Luas volume prisma segitiga. Nah, gambarnya seperti ini. Ini adalah gambar prisma segitiga siku-siku. Jadi alas dan atapnya berbentuk segitiga, ada tandanya namanya siku-siku ya, ada tandanya. Jadi segitiga, alasnya segitiga itu ada yang namanya alas segitiga. Di situ A, disingkat A. Terus ada tinggi. Jadi alas dan tinggi itu namanya apa? Tegak lurus, tinggi alas. Ada tandanya siku-siku, berarti segitiga siku-siku. Ya, dicermati gambarnya. Silakan yang depannya ada minuman makanan diminum dulu. Tadi minuman saya ketinggalan. Udah beli soft drink sebenarnya. Ketinggalan di toko. Ya. Kita lanjutkan. Nah, tinggi, jadi beda tinggi segitiga dan tinggi apa? Bangun. Namanya tinggi bangun. Ini saya bedakan T kecil dan T besar. Di alas ada alas tinggi dan tinggi apa namanya bangun ya. Nah, alasnya berbentuk segitiga, maka luas segitiga, ayo diingat-ingat pelajaran kelas 7 atau di SDMI kelas 4 ya nggak salah, setengah kali alas kali tinggi atau alas kali tinggi bagi 2 boleh. Nah, maka rumus volume prisma segitiga ada luas alas kali tinggi dengan luas alasnya setengah kali alas kali tinggi benda. Nah, ingat atau dicatat dulu boleh dicatat ya, volume prisma segitiga. Berarti luas alas setengah kali alas kali tinggi, kemudian kali tinggi benda, atau alas kali tinggi bagi 2. Yes. Ingat-ingat. Kalau tidak ingat, tidak usah diingat ya. Pokoknya lihat gambar langsung bisa. Kalau tidak pakai rumus ya gak masalah, yang penting pokoknya ini kali ini sudah selesai. Kemudian prisma segi 4 yang namanya kubus. Jadi kubus namanya kubus. Nah, rumus volumenya sisi kali sisi, alasnya ini kali ini pokoknya itu ya. Kalau tidak ingat rumusnya nggak usah diingat-ingat. Yang penting rusuknya lebar, panjang, lebar, tinggi. Jadi atau karena kubus itu sama rusuknya, maka S kali S kali S. S berpangkat 3. Kemudian prisma segi 4 yang namanya balok. Nah, kita tahu balok tadi panjang, lebar, tinggi, PLT. Ke bawah kali lebarnya kali tinggi. Jadi si rumus itu kalau diingat susah ya, lihat gambarnya. Dengan melihat gambar, ya kita kan senang melihat gambar-gambar ya. Kalau tidak ingat, digambar dulu. Balok. Contoh dalam penggunaan sehari-hari, prisma segitiga apa? Contoh sehari-hari yang sering kita lihat. Prisma segitiga, contohnya apa? Coba. Apa ya? Nah, ini ada atap rumah, tenda. Apa lagi? Yang sering kita temui itu atap rumah dan tenda. Nah, gambarnya seperti ini. Atap rumah, tenda. Jadi atap rumah berbentuk prisma segitiga. Kemudian kubus, balok, contoh sehari-harinya apa? Yang sering kita temui.
Mbak bayangkan makin dalam semakin dalam. Nah, ketemu bak mandi atau kulah, ya, lemari, akuarium, LL dan lain-lain. Kemudian contoh soal setelah kita memahami volume itu isi sebuah bangun atau sebuah benda, kemudian contoh soal. Biasanya kalau contoh soal kan yang mudah, nanti soalnya yang sulit. Nah, ini kebalikan nanti. Contoh soalnya yang sulit aja. Jadi soalnya sing gampang-gampang. Contoh soal. Ini ada sebuah tenda atau atap rumah lah, ya. Coba lihat gambar. Ada ukurannya. Alas segitiganya, ada tingginya, ya. Amatilah gambar tenda di samping. Berapa volume tenda tersebut? Jadi kalau tenda itu diisi oleh sebuah benda, itu kamot atau muat berapa? Coba. Kalau digambar seperti ini tendanya. Ya, kalau dirangka, jadi alas segitiganya, ya, 7 meter, atap rumah atau tenda 7 meter besar, ya, tingginya itu 8. Alasnya berbentuk segitiga, rumus luas alasnya setengah kali alas kali tinggi atau alas kali tinggi bagi 2. Ingat-ingat tadi sudah dicatat tadi, ya. Kemudian luas alas, berapa luas alas tenda tersebut? Dicari luas alas dulu karena kita mencari volume. Nah, setengah kali alas kali tinggi, setengah 7 kali 3,5, satuannya meter. Jadi didapatkan 12,25 meter persegi. Kalau luas satuannya meter persegi. Kalau volume kubik atau pangkat 3. Nah, mencari volume luas alas kali tinggi. Luas alasnya berapa? Tadi sudah kita hitung. 12,25 kali 8. Coba dihitung. Ayo hitung dulu. Nah, saya yang hitung terus. 12,25 kali 8. Coba dihitung cepat. 1 menit. 2. Berapa ini? 16, 18. Ya, berapa? 8 tambah. Kita dapatkan. Nah, 98 meter kubik. Dihitung, ya. Kemudian contoh sehari-hari lagi, yaitu bak mandi. Istilah bak mandi adalah 2 kulah. Dalam membuat bak mandi ada istilah 2 kulah. Dalam kita mempelajari fikih itu ada namanya 2 kulah. Ada yang berpendapat 2 kulah itu 216 liter, ya. Berapa 216 liter? 216 desimeter kubik atau 216.000 cm kubik. Misal kita ingin membuat bak mandi dengan ukuran panjang 65, lebar 50, tinggi 55. Maka volumenya 65 kali 50 hasilnya. Nah, ternyata hasilnya itu kurang dari 216.000 cm kubik atau 216 liter. Maka bak mandi yang akan dibuat tidak masuk dalam kategori 2 kulah, ya. Itu sering kita mendengar 2 kulah. Kemudian contoh yang lain balok. Perhatikan akuarium diisi air, ya, diisi air. Ternyata tapi tidak sampai penuh. Nah, isi air tidak sampai penuh. Air diisi seperempat saja.
berapa liter yang dibutuhkan supaya air di akuarium menjadi penuh. Yang diisikan seperempat. Nah, sisanya berapa? Jadi 1 dikurangi seperempat berapa? Nah, 3/4. Pertanyaannya, ya, pertanyaannya, nah 3/4 itu berapa liter? Ya, kita cari dulu volumenya, volume keseluruhan akuarium, panjang kali lebar kali tinggi. Ternyata kita dapatkan volumenya 91.000 cm3 atau 91 liter. Nah, 91 liter kali 3/4, maka dapatkan 68.250 cm3, atau kalau dirubah menjadi liter 68,250 liter. Ya. Contoh yang terakhir, ya, contoh yang terakhir. Perhatikan balok dan kubus tersebut. Ya, balok kubusnya kecil, rusuknya 3 cm, baloknya sudah ada ukurannya, diperhatikan. Nah, kemudian balok itu, nah, dimasukkan sampai penuh, dimasukkan sampai penuh ini. Nah, berapa buah kubus yang dibutuhkan untuk mengisi balok sampai penuh? Langkah 1, mencari volume balok dan kubus. Langkah 2, terus membandingkan, caranya dibandingkan. Jadi volume besar dibanding volume kecil. Nah, volume FB volume balok dibanding volume kubus. Dicari volume balok, dikalikan, ya, dihitung. Nah, ketemunya 675 cm3. Sekarang kubusnya kita hitung, atau S pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3 berapa? 3 pangkat 3 27 cm3. Maka banyak kubus, kita bandingkan volume balok dibanding volume kubus sama dengan 675 dibanding 27. Maka yang kita butuhkan kubus sampai penuh 25 buah. Demikian contoh-contoh, lebih mudah, lebih gampang dengan melihat gambar-gambar. Terima kasih, tetap semangat, jangan lupa kita belajar, ya, jangan lupa jaga kebersihan. Selamat belajar, tetap semangat. Sekian dari saya. Semoga untuk pekan depan kita bisa ketemu kembali dan bisa tholabul ilmi lagi seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.